Akankah Juventus meraih kemenangan di kesempatannya yang kelima? Pasalnya Juventus sudah 4 kali tidak meraih kemenangan, baik itu di tandang maupun kandang. Nah, minggu ini Juve akan menghadapi Frosinone. Kira-kira bagaimana peluang dan kira-kira apakah Juventus mampu menutup rangkaian hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir? Selamat datang di Suara Juventini. Terima kasih teman-teman Suara Juventini. Jangan lupa support kami terus, jangan lupa subscribe, jangan lupa berlangganan channel kita. Pastinya mendukung channel kita terus dengan rajin komen-komen dan juga share ke teman-temannya. Oke, malam ini gua Genta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para Juventini, semoga tetap semangat ya. Maju terus. Maju terus. Jadi teman-teman Suara Juventini, Bung Suryo ini nih udah kembali fit setelah mengurusi TPS. Sampai subuh ya. Sampai subuh. Sampai subuh. Tapi tetap semangat buat teman-teman Suara Juventini semua. Amin. Satu amin, lagi. amin. Amin. Satu lagi kita punya teman kita yang bernama Paundra. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama gua Paundra, Juventini dari Taiwan. Dari Taiwan dengan baju zaman Matthias De Ligt. Oke. Matthias De Ligt. Oke, Ini baju teman-teman. Buffon ini. Oh iya benar, Buffon 100 Buffon apa? Yang ada patch di sini nih. Ini nih. Pakai baju itu. Unico. Uno 48. gitu kan? Iya, Unico. Nah, Unico. Oh iya. Nah, teman-teman, jadi tadi kan gue udah pernah bilang nih bahwa Juventus melawan Frosinone ini menjadi match yang sebenarnya gue tunggu-tunggu banget. Kenapa? Karena gue udah gatel nih, pengen ngerasain kemenangan. Setelah kita kemarin menang mulu gitu ya, sampai muja-muji Allegri ini kok Juve sekarang kok pesta gol terus. Nah, tapi tidak di 4 pertandingan terakhir. Nah, gue mau masuk nih. Mungkin karena tadi Bung Suryo udah gue sebut duluan, ke Bung Popon dulu. Kira-kira nih Juve match terakhir ketemu Frosinone sebenarnya mencetak 4 gol gitu kan. Ya. Mencetak 4 gol saat itu ada si Arkadiusz Milik hat-trick dan juga si Yildiz gol ini yang Gans kita. Kira-kira dan di match nanti nih apakah situasi akan mirip misalnya dari segi permainan secara general ataupun akan terjadi gol besar? Oke, gue minta pendapat dari Pondra dulu secara general match nanti seperti apa lu memandangnya? Oke. Dari pertandingan terakhir dulu ya. Boleh. Oke. Waktu terakhir ini kita pertemuan terakhir itu di Copa ya. Juve menang 4-0. Betul. Milik hat-trick, Yildiz golin yang lumayan keren juga tuh ya, tendangan volley first time. Ya, menurut gue sih saat itu memang Frosinone tampil mereka dalam keadaan percaya diri habis ngalahin Napoli kan tuh. Dibantai Betul. lagi Napoli di kandangnya sendiri. Tapi ternyata hasilnya malah justru di luar dugaan kita. Malah Juve menangnya itu bukan sekedar menang lagi, tapi gede banget gitu kan skornya 4-0 gitu. Jadi itu merupakan hal yang yang bagus sekali dan saat itu kita juga belum, kalau nggak salah habis menang gede juga ya di Coppa Italia kan lawan Salernitana ya 6-1 kan. Jadi itu start awal mula Juve masuk ke bulan Januari itu dengan kondisi yang prima dan menghasilkan banyak kemenangan. Nah, sayangnya di bulan Februari posisi kita culun ya tiba-tiba ya. Sangat. Parah sekali. Jadi saat itu menurut gua ketika Juve melawan Frosinone itu sedang dalam kondisi kepercayaan diri yang cukup tinggi, habis menang dan kita posisinya masih mengejar Inter Milan dan Yildiz saat itu lagi gacor-gacor ya tuh ya, kondisi pemain semua lagi sehat. Tapi kalau sekarang di bulan Februari ini menurut gue 4 pertandingan terakhir itu kita nggak ada kemenangan sama sekali. Ya kondisinya ini lagi percaya diri lagi turun sehingga di pertandingan besok melawan Frosinone kebetulan kita main di kandang lagi. Ini merupakan match yang harus menang gitu ya untuk bisa meraih momentum untuk bisa meraih balik ke jalur kemenangan lagi gitu. Karena kita di 4 pertandingan itu ya kita benar-benar kehilangan kepercayaan diri dan kelihatannya kayak udah stuck aja gitu ya. Secara permainan formasinya masih 3-5-2 terus. Jadi kayaknya ada semacam stuck. Nah, sehingga di pertandingan besok menurut gue kemarin ada kabar dari Allegri katanya mau ngubah formasi jadi 4-3-3, katanya Alcaraz mau masuk ya. Gue sih berharap ada perubahan di match lawan Frosinone besok sih. Oke, match yang harus menang. Bung Surya, kalau formasi nanti kita akan ada bahas sedikit di belakang, tapi match yang harus menang. Kalau menurut lu secara general juga, apakah misalnya ketika match ini kita nanti misalnya tidak menang, apakah benar-benar menutup kemungkinan kita untuk menyusul Inter atau gimana? Iya, kalau buat menyusul Inter kemungkinan semuanya dapat terjadi karena kebetulan
kebetulan yang di bawah kita itu juga kalah gitu. Gue ngelihatnya sih, Iya, gue iya. ngelihatnya sih ini dalam tanda kutip ya, berkah dari Allah ya, berkah dari Tuhan untuk Juve gitu. Karena selisihnya Ah, tinggal 2 poin kan, selisihnya tinggal 2 poin. Kemudian mereka itu oke lah, kemungkinan kita ngomong sedikit lawan ya, itu kemungkinan hmm, menangnya besar gitu ya, kemungkinan besarnya menang, sorry. Tapi malah kalah ya. Ini kan nanti kesempatan buat Juve supaya menang lagi. Dan kalau ngelihat dari mentalnya, kemarin ketinggalan hmm. duluan, terus ya bisa nyusul dengan 2 sama, ya emang hasilnya seri sih, nggak bagus gitu, artinya nggak enak buat di apa di klasemen juga, belum aman juga. Tapi aja deh dari kalah, kalah kemudian seri, Ya, menang. Harusnya menang. Karena ini makanan Allegri banget. Frosinone ini tim dengan yang all out attack sebenarnya. Kemarin itu kita bisa menang karena kita nggak kayak orang kebingungan. Juve kalau diserang terus gitu. Kemarin kalau lawan sorry. Kemarin itu kan 2 samanya karena ke counter gitu kan. Jadi agak bingung gitu gimana caranya. Tapi kalau sama tim yang all out attack ya dengan histori yang kemarin bisa menang 4-0, kemungkinan bisa menang lagi lah 2-0 lah ya. Seenggak-enggaknya untuk minimal ya. membalikan, iya, untuk membalikan ini apa semangat lagi, asa lagi gitu, Bro Genta. Gue setuju juga dengan pendapat Bung Suryo dan tadi juga pendapat Bung Bondra. Memang Frosinone ini adalah tim yang all attack. Kebetulan gue nonton minggu lalu ketika mereka menjamu Roma di kandang sendiri. Roma itu bisa menang karena banyak juga beberapa serangan balik itu awalnya, karena memang Frosinone ini benar-benar ngegempur. Serangannya sih dari tengah ke depan bagus, tapi begitu di kotak penalti mereka kebingungan gitu kan. Nah, memang mereka juga punya pemain-pemain yang kencang gitu kan, ada Sule juga Soleh, ya, Soleh. Soleh ya. Jadi makanya mereka hidup kanan kiri itu hidup banget gitu. Nah, memang menarik untuk ditunggu nih karena ya mungkin benar juga, gue setuju bahwa bisa jadi makan buat Allegri kalau memang Frosinone tetap ngotot main di Juventus Stadium. Nah, gue juga ada faktanya nih bahwa sebenarnya Frosinone di 5 match terakhir pun sama lah buruknya sama Juve, bahkan Ya, mungkin lebih buruk gitu. Karena di 3 pertandingan terakhirnya malah kalah, dan itu gue bilang tadi lawan Roma di kandang sendiri dibantai gitu kan, padahal kalau gue nonton lumayan bisa mengimbangi ball position gitu. Nah, Juve tadi kita udah bahas membutuhkan kemenangan dari 4 match terakhir yang tidak pernah menang. Nah, dari posisi klasemen juga Juve masih peringkat 2, tadi Bung Suryo bilang juga untung peringkat 3-nya AC Milan juga seri ya, dan rekor penampilan head to headnya Juve dan Frosinone tidak pernah kalah juga. Nah, gimana dari Bung Suryo dulu ya sekarang melihat fakta-fakta 5 match terakhir dari masing-masing tim, klasmen dan juga head to head, kita unggul segalanya. Ada komen nggak singkatnya? Iya, Juve berusaha bangkit dari kekalahan melawan Hmm. sebelumnya. Ini gue ngelihatnya ugly lose melawan Udinese, Hmm. kemudian terakhir kemarin seri dengan ketinggalan duluan, itu pondasi Hmm. yang bagus. Dan kalau kita ngelihat Roma itu juga nggak attack banget gitu, artinya Ya. counter attack juga mirip juga sebenarnya sama Juve. Kalau Roma bisa menang 3-0, sebenarnya ini makanan Allegri banget. Timing Hmm. yang pas, posisi yang pas, dan ini Hmm. jangan patah semangat buat ngejar Inter ke atas gitu, Bro Genta. Ya. Dengan patah semangat, setuju Pondra. setuju. Makanya tadi gue bilang ini adalah game yang harus menang gitu. Tidak ada Hmm. kata seri, tidak ada kata kalah. Karena kalau kita lihat di statistik head to headnya Juve menang 5 kali, kalah Betul. imbang sekali. Frosinone bahkan nggak pernah menang kan. Dan dari 5 pertandingan, benar-benar kita menang di 5 pertemuan terakhir ya. Menangnya pun juga cukup meyakinkan, 2-0, 2-0, 3-0, hanya yang 1-2 itu ya. Menangnya habis itu Ya. menang 4-0. Dan kita lihat formnya Frosinone juga, mereka kalah dari Roma, kalah lagi dari Fiorentina. Jadi Fiorentina. ya mereka juga dalam kondisi form yang tidak bagus gitu. Secara Hmm. mental, secara performa lagi down. Ya sayangnya kita juga juga kondisinya juga di 4 pertandingan terakhir juga nggak meraih kemenangan. Tapi harusnya ini menjadi peluang yang sangat enak banget, sangat renyah untuk kita manfaatkan sebagai momentum untuk kembali ke jalur kemenangan gitu. Bayangin kalau misalnya seandainya di pertandingan kelima ini kita ketemunya tuh langsung Napoli gitu kan, atau mungkin ketemunya AC Milan. Nah, itu berat tuh. Nah, karena ini Ya. ketemunya Frosinone, lawan yang relatif mudah dan secara defending tim yang defensif, sistem pertahanannya juga nggak terlalu bagus, kebobolan 52 gol, lihat aja. Jadi Ya. ini Ya. harusnya Banyak bisa banget. dimanfaatkan gitu sama Juve. Sementara iya kan, sementara kita juga melihat ada beberapa pemain Juve juga kan main di Frosinone kan, ada Sole sama Barrenechea gitu. Jadi harusnya sudah bisa ngebaca lah back-backnya Juve, gaya mainnya Sole itu seperti apa, gocekan-gocekan, patah-patahan itu seperti apa tuh harusnya udah bisa di antisipasi harusnya. Iya, ya, benar-benar. Dan ibaratnya sih
ini match yang kalau misalnya tidak apa ya, benar kalau kayak lawan Empoli kan kita kepleset di menit akhir, jadi memang amannya sih kita gol sebanyak-banyak dulu ya gitu ya. Jadi jangan main bertahan lah 1-0 gitu ya. Iya. Takutnya ada gol-gol menit akhir dan ya memang gimana pun. Ya jangan sampai juga ada kesalahan ya, karena di melawan Empoli dan Udinese itu kan harusnya game yang harus menang harusnya. Waktu lawan Empoli kita gara-gara kartu merah Milik, itu pun kita udah unggul 1-0 tuh, agak untung-untungan juga tuh gue yakin menang. Ternyata agak kita kebobolan, miss gitu ya. Si siapa tuh? Baldanzi ya. Baldanzi itu kan pertahanan kita agak lost gitu, agak kurang fokus. Kemudian lawan Inter juga itu buah dari ketidakfokusan kita. Golnya pun bunuh diri. Lawan Udinese juga Alexandro nggak fokus, clearance-nya kurang maksimal. Dan terakhir lawan Verona hampir nggak ada gol-golnya. Verona itu tidak ada kesalahan dari pemain Juve sebenarnya, karena kan ada corner yang gol pertama Verona kan juga bagus banget ya. Kemudian gol kedua juga ada sedikit miskom kayaknya ya. Tapi relatif kita masih bisa bangkit gitu. Harusnya sih setelah kalah seri ya polanya berikutnya harusnya menang. Kalau nggak salah bentar lagi juga lawan Lazio tuh ya. Jadi ya benar sih kalau misalnya minggu ini lawan Lazio sih secara mental berat banget ya. Tapi benar kalau karena lawan Frosinone sih semoga bisa nih. Tadi di awal kita juga sempat ngomongin soal formasi gitu kan. Nah, gue mau ngajak kalian berdua langsung ke formasi ini kan. Kalau terakhir ketemu lawan Frosinone, Juve 3-5-2 masih. Kalau yang gue punya catatan di sini sih sebenarnya line up standar, ada Gatti, Bremer, tapi mungkin ada Sandro, waktu itu Danilo masih cedera. Nah, mungkin besok juga sama lini tengahnya, dan di depannya kita belum tahu nih apakah Chiesa, apa Yildiz, atau Milik, atau Vlahovic yang jadi inti. Tapi benar tadi sempat disinggung soal akan mencoba 4-3-3 atau 3-4-3 atau pokoknya mau coba formula 3 penyerang. Frosinone kita belum tahu gimana. Dari Pondra kira-kira sebentar apa peluang untuk mengganti formasi di pertandingan besok, karena memang di media ini udah santer banget nih bakal ada pergeseran formasi. Iya, menurut gue peluangnya masih 50-50 ya. Kenapa media itu kan juga mereka, cara kerjanya kan mereka juga datang kan. Mereka datang mengamati sesi latihan. Berarti di sesi latihan pun Allegri sudah mencoba berbagai macam formasi. Salah satunya mungkin 4-3-3. Dan katanya Alcaraz juga sudah masuk bersanding bersama Locatelli dan Rabiot. Jadi ini ada satu optimisme dari gue. Semoga di pertandingan lawan Frosinone itu bisa ada sebuah perubahan. Mungkin kalau memang nggak jadi 4-3-3, seandainya 3-5-2, gue berharap Alcaraz bisa tetap masuk jadi starter, karena menurut gue kemarin di babak kedua lawan Verona itu Alcaraz tampil ya cukup solid lah, cukup dibilang meyakinkan banget enggak, tapi kita ada angin segar gitu. Kayaknya ini ada satu pemain yang gelandang yang jiwanya tuh lebih menyerang gitu. Nah ini yang sebenarnya gue berharap di lawan Frosinone besok tuh dia bisa main jadi starter. Mungkin McKennie-nya bisa digeser ke sayap, atau mungkin kalau 4-3-3 ya McKennie-nya nggak main gitu. Bahkan ada juga bocoran 4-2-3-1, Rabiot sama Locatelli double pivot, Alcaraznya jadi attacking midfielder, terus Chiesa sama Yildiz itu di sayap. Nah ini akan menarik kalau misalnya besok ternyata Allegri bisa menurunkan formasi yang berbeda. Tapi balik lagi, karena kalau ditanya peluang, menurut gue sih masih 50-50, karena Allegri tipe pelatih yang masih cari aman sih. Kalau misalnya dia masih nyamannya dengan 3-5-2 ya maka dia tetap akan menurunkan 3-5-2. Di samping itu memang match ini juga cocok sih kalau untuk mau coba-coba formasi baru ya, karena lawannya Frosinone ya. Gitu. Kalau lawan Lazio agak serem juga sih memang coba-coba. Nah, Bu Suryo, dari sekian banyak pemain yang musim ini mendapatkan kesempatan jadi pemain inti, salah satu ada Cambiaso nih. Cambiaso ini udah beberapa posisi dia mainkan ya di musim ini, walaupun kalau di formasi awal yang ada di TV-TV itu tetap diteploting di sayap ya, tapi pada kenyataannya dia masuk di tengah dan kadang udah di depan. Nah, di yang formasi terbaru yang media-media angkat ini, dia katanya sempat ada gosip mau ditaruh di penyerang kanan. Kalau misalnya dia jadi penyerang kanan, mungkin di bek kanan lah ya, karena kan 4-3-3. Bung Suryo, soal Cambiaso sedikit dan mungkin peran dari pemain lainnya, ada yang berubah kah kalau nanti kita misalnya ganti formasi? Kalau tadi kan 4-2-3-1, mungkin Rabiot yang biasa agak nyerang jadi double pivot gitu. Kalau menurut Bung Suryo gimana? Iya, kalau gua itu ngelihat dari center back-nya kan, kalau kita lihat di screen tadi sekilas memang Alexandro ya ini cukup berbahaya sebenarnya, karena mereka punya Sole yang sangat bergerak lincah di kanan. Gua bukannya meremehkan Alexandro ya, cuman karena memang sudah berumur, bisa nggak ya kira-kira ngikutin si Sole yang lincah ini. Kemudian jangan lupa loh ada Caio Jorge ya, di situ kan kenceng juga dia penyerangnya.
bahaya. Tapi kalau kata Bung Pondra tadi 50-50, gue agak ini ya, analisa gue mengatakan nggak banyak berubah, tapi ke 3-4-1-2. Artinya dengan 3-4. kekekahan iya, kekekahan dan dia pengen nyoba si Alcaraz. Jadi 3-4-1-2, backnya itu nanti kan memang kiper Texas nih, kemudian Danilo, Bremer, let's say Alexandro. Nah, kita nyoba nih nanti di kanan nih Cambiaso, Locatelli, Rabiot. Kemudian kirinya itu gua kok agak ini ya, agak seneng kalau nyoba gempur ke Ealing Junior gitu sekalian. Hmm. Kalau mau ya lawan Frosinone ini Ya. buat nyimpen lawan Lazio ya. Artinya dia kan cepet, kemudian passingnya bagus. Ketika Frosinone itu asik nyerang gitu, dia bisa lari, dia bisa ngumpan. Kita bisa lihat kemarin musim Hmm. kemarin di UCL umpannya bagus-bagus. Si Alcaraz itu jadi attacking midfield, yang kabar sempat beredar juga oke. Ya. Kemudian ya sorry to say gitu, Kiesa tetap jadi central forward dan gua kok nggak pengen ngelihat Yildiz sama Kiesa di dua-duaan itu gimana sih gitu loh. Kalau gua ya, Ya. kena gua si pemain-pemain ini tuh gimana sih kalau diituin apa dipaduin gitu. Vlaho diistirahatin, kemudian kalaupun main memang nanti babak kedua feeling gua ya oke lah Hmm. 3-4-1-2 kalau menurut gua nggak berubah banyak dari polanya 3-5-2 ala Allegri karena kita tahu kan Allegri itu kan kekeh ya udah paten gitu kalau kemarin musim kemarin itu nyoba ini polanya tuh 3-5-2 kalaupun memang si Alcaraz ini demi kepentingannya Alcaraz mungkin jadi second midfielder atau second striker aja gitu kalau menurut gua Bro Genta. Iya, ya. Berarti dari Bung Paunder dan juga Bung Sura memang ada perpaduan di mana ya benar masih 50-50 kita lihat apakah Allegri akan ganti formasi atau tidak. Makanya sangat sangat banget harus ditunggu nih ya match besok walaupun lawan Frosinone tapi kita juga menantikan nih apakah benar akan ganti formasi karena alasan dari Bung Paunder dan juga Bung Suryo kalau menurut gue cukup mendasar dan benar juga dua-duanya. Jadi benar-benar harus ditunggu lah ya. Dan kan kalau apa ya formasi impian dari Juventus ini banyak yang pengen Vlahovic, Yildiz dan Kiesa, Chiesa main betul. bareng. Di Hmm. Tridente ya, Tridente. Nah, lo ada sedikit komen nggak Pon soal ini? Gue setuju banget sih kalau soal Tridente itu memang memang Hmm. Yildiz kita lihat cara bermainnya udah semakin meningkat. Jadi penasaran Hmm. juga. Harusnya kan sebenarnya dari musim lalu itu kita udah berharap itu kan Chiesa, Vlahovic, Di Maria kan sebenarnya di kanan. Oh iya. Cuman Iya. sayangnya Di Maria dan Chiesa nih selalu nggak pernah bisa main bareng. Ada aja yang cedera gitu salah satu. Akhirnya Allegri terpaksa pakai 3-5-2 lagi dan ternyata lebih nyaman ke 3-5-2. Nah, memang yang tadi disampaikan sama Bang Surya ada benarnya juga. Allegri sepertinya memang memang terlalu nyaman di 3-5-2 dan kemungkinan besar kalau untuk berubah juga nggak terlalu besar lah peluangnya. Karena kita lihat komposisi backnya juga sih. Mengubah Hmm. formasi 4 back 3 back jadi 4 back itu lumayan PR juga. Karena sistem Ah, yang kita udah bangun dari awal musim itu memang sistemnya sistem 3 back. Bremer di tengah, Danilo dan juga Gatti itu udah gayanya udah gaya 3 back. Kalau diubah jadi 4 back ini juga memang agak riskan sih. Tapi ya nggak ada salahnya dicoba Hmm. sih. Itu sebuah challenge ya, sebuah challenge. Kalau soal depan sih lini depan sama lini tengah gue nggak ada masalah. Mau 3-3, 4-2-3-1. Tapi kalau lini pertahanan ini yang dari 3 back jadi 4 back ini nih ya itu PR memang buat Allegri. Emang agak berat untuk mengubah sistem itu. Iya. Suryo seberapa Bung? Iya bener karena dengan let's say 3 back kita bermain, lu Ya. harus tahu kapan kebiasaan di defensive line ini kita tarik jadi offside, kemudian kalaupun Hmm. kita Hmm. pertandingan Giornata sebelumnya kita jarang main jadi 4 back gitu. Kalau chemistry yang perlu dibangun itu cukup PR memang kalau Iya, buat betul. 4 back. Iya. Kalaupun memang mau 4 back di musim terakhir sesuai kontrak Allegri musim depan aja kalau mau karena ya iya teman-teman Juventus ini ngerti lah kalau yang main bola kapan harus narik kapan kalau kita biasa tandem kebiasaan lo apa gerakan lo kemana kemudian Ya. kita jadi 4 itu kan ada satu orang lagi yang memang mungkin sama jagonya gitu tapi harus ada Ya. chemistry-nya juga karena dari 3 back memang boros center back kalau untuk 3 back cuman kalau diubah jadi 4 back fundamental kita di Giornata sebelumnya nggak ada, bener kata Bung Pondra. Akan jadi PR yang gede banget untuk match yang harus kita dapat poin di sini gitu Bro Gita. Iya, dan memang kalau kita sedikit berbicara tim nasional Italia gitu, malah gosipnya juga akan menggunakan 3 back gitu karena mayoritas klub-klub Serie A
makanya 3 back Inter Milan, Inter juga. Juventus gitu kan. Roma sih kemarin pas gue lihat lawan Frosinone si De Rossi juga udah agak mulai geser-geser jadi 3 back gitu karena dia kecolongan banyak lawan Inter ibaratnya. Nah, jadi mungkin itulah juga dasar ada kemungkinan besar juga Allegri gak merubah gitu karena pakemnya sendiri udah dipakai gitu, mau dipakai sama Spalletti di event lebih besar gitu. Oke. Memang lawan Frosinone ini secara match bukan big match tapi seperti yang tadi kita bahas cukup dalam karena banyak angle-angle yang bisa kita angkat, terutama kalau kita balik ke atas tadi dari segi Juventus belum meraih kemenangan dari 4 pertandingan terakhir. Jadi kita sepakat semua bahwa pertandingan ini harus dimenangkan oleh Juve. Oke, dari sekian banyak yang kita bahas soal Juventus melawan Frosinone yang akan bermain di Juventus Stadium Sabtu dini hari, benar ya? Minggu. Enggak. Minggu sore. Minggu sore jam enak tuh teman-teman. Siapa tuh mau nobar bareng Bung Popon dan Bung Suryo tuh ya. Nah, boleh kan tuh kalau jam enak tuh, tapi kenapa jam enak selalu bukan big match ya? Oh, ini big match lah buat kita lah hitungannya. Nah, teman-teman suara event ini dan para narasumber, sebelum kita cabut nih kita mau bahas dikit Mercato kali ya, nggak apa-apa kan? Ini walaupun masih terjadi di bulan Juni, cuman gue ada beberapa ini nih fakta-fakta Mercato dari akun-akun Telegraph, Nico Shira, Gazeta. Yang pertama mau minta komen-komen dari kalian nih. Gue punya pertama ada, jadi Juventus ini cukup interest dengan pemain dari Crystal Palace. Crystal Palace ini kan di IPL juga bukan divisi utama kan ya? Championship kan. Namanya Michael Olise. Nah, Michael Olise ini bisa jadi deal dengan Matias Sule, entah itu mungkin tukar tambah atau gimana. Gue sendiri belum lihat sih permainan ini. Gue coba baca 3 gosip dulu ya, nanti gue minta komen dari lu pada. Terus gosip Mercato ini berhubungan dengan ini ya, dengan kedua tim ya, maksudnya nggak Juve ini. Gue dari Frosinone gue punya gosip Mercato ada Facundo Gonzalez dan juga Josep Nonge. Ini kan dua-duanya pemain Juve kan ya, bener kan? Nah iya, dia pemain Juve dan pengen loan. Boleh aja sih kalau loan, karena kalau gue lihat sih menurut pendapat gue, untuk pendapat lu juga, di loan ke Frosinone ini oke lah. Mereka kayak dulu kita ngeloan ke siapa ya, Juventus banyak tuh dulu, Empoli ya, Siena ya benar, Siena banyak. Nah, gosnya terakhir Juve suka dengan kiper Monza De Gregorio itu, tapi nilainya lumayan sih 20 juta ya dari Monza. Mungkin ini juga buat backup kalau Perin sering cedera gitu ya. Dan nggak tahu loh, kalau buat pengganti Szczęsny sih gue nggak yakin lah, belum lah, karena Szczęsny udah masih terlalu bagus dan diganti dengan kiper Monza enggak. Oke, gue minta dari Suryo dulu deh. Dari 3 gosip ini lo ada yang tertarik gak sih buat lo angkat, lo bahas? Oh iya, gue semua tertarik sih sebenarnya, justru karena ada wacana kiper ini. Kan kita ngelihat keuangannya Juve, gajinya Tek itu cukup besar. Kalau memang dia tidak mau dinego, ya kan? Kalau memang tidak mau dinego, pilihannya adalah jual atau besoknya free. Udah itu aja kan? Setuju. Nah, seorang De Gregorio yang Italiano, seorang portiere ini, kalau memang menjadi utama atau katakanlah di bawahnya Perin, jadi agak nostalgia gitu, dua-duanya kiper Italia. Ya, memang kan nanti kita bisa lihat setelah kita setelah dia di Juve, pertandingan apa itunya, kemampuannya gimana atau segala macam. Tapi gue ngelihatnya ini sebagai backup plan untuk seandainya Szczęsny karena keuangan Juve untuk dinego gaji atau ditawar mungkin jadi panjang, mungkin Szczęsny nggak mau kan bisa juga. Nah, untuk yang kedua, Facundo Gonzalez kalau dulu bener kata Bu Pondra, kita bersahabat dengan Siena, nggak ada Frosinone. Cuman kalau untuk Sole dan Barrenechea itu sebaiknya memang kita tarik lagi. Kalau menurut gue ya. Nah, kecuali Jorge dengan konsistensinya dia dan semoga injury prone-nya nggak muncul lagi ya, injury itu oke lah disekolahin dulu. Jadi ada tuh tambah yang oke. Kalau memang bisa ditanggung gajinya sama Frosinone, ya udah nggak apa-apa Nonge sama si Facundo Gonzalez ini. Tapi back to back aja gitu, si Sole sama si Barrenechea yang memang kita butuhkan untuk jadi pelapis. Nanti seandainya kita lolos di UCL, kita tarik lagi. Jadi sama-sama menguntungkan. Lu kasih Sole sama Barrenechea balik ke kita sekolahin lagi si Nonge sama Facundo Gonzalez, tapi tidak dengan opsi beli ya, karena kalau ini
kejadian bagus gitu, sayang banget gitu. Karena memang harus membina dengan posisi keuangan saat ini, pemain dengan gaji yang affordable, masih muda, bisa buat investasi jangka panjang dan nggak beresiko kalau menurut gue gitu. Dan untuk yang pertama tadi apa, sorry gue agak lupa. Si siapa tadi? Michael Olise. Ya, Michael Olise yang dari Crystal Palace ya. Seperti si Alcaraz ini pemain katakanlah ya memang bukan divisi utama Crystal bukan Mendingan divisi Justin utama. Hubner. Lo ambil dong. Ya, ada opsi oke Justin Hubner, tapi ini proyeknya Giuntoli juga kan untuk pitching si pemain-pemain ini ya, kalau kata apa kaum Gen Z, hidden gem, semoga jadi gem beneran gitu kan di championship gitu, karena championship kita tahu sendiri kan divisi kedua. Tapi dengan kemampuan Juve keuangan saat ini yang merasionalkan pengeluaran dan pemasukan, ya nggak ada salahnya dicoba. Gue apapun yang Juve lakukan, insya Allah kita sebagai Juventus ini tetap dukung. Dan itu bagus sih kalau misalnya Nonge sama Facundo Gonzalez switch Barrenechea sama si Sole. Karena nanti posisi Nonge ini pasti akan, wah, gue ngelepas ini ya memang punya lu, tapi nggak ada pinjam lagi gitu. Win-win solution sama kayak Siena, Bro Genta. Gimana, Bon? Dari 3 kabar ini ya. Garing menarik buat gue sih. Ya, gue sebenarnya juga enggak sih. Soalnya ya kalau yang pertama mengenai Michael Olise ini, ya tadi udah dijelasin sama Bang Suryo ya. Memang gayanya Giuntoli begini nih, nyari-nyari hidden gem dari tim-tim kecil. Seperti yang sudah dia pernah lakukan di Napoli kan, dapetin Kvaratskhelia. Nah ini terus Juve sekarang dapetin Alcaraz yang kita pun juga entah baru dengar juga kali ya, sebagian besar Juventus ini juga pasti baru dengar tuh nama Alcaraz tuh, orang mainnya aja di Southampton. Jadi juga baru taunya ya karena kita ngeliat YouTube. Terus ada beberapa nama lain lagi juga kalau nggak salah, ada Juve juga ngincar juga beberapa pemain yang kita juga nggak kenal sebelumnya. Jadi memang ini gaya-gayanya Giuntoli sih untuk nyari hidden gem. Tapi ya selama bisa dapat dengan harga murah sih menurut gue it's oke aja. Kemudian yang kedua Frosinone, ya kalau gua ngelihatnya sekarang Frosinone jadi kayak Siena 2.0 ya. Jadi Juventus next gen-nya sebenarnya ada di Frosinone gitu, jadinya di sekolahin di situ. Kayak zaman dulu kan kita Siena banyak pemain yang dipinjemin ke sana. Jadi ya nggak apa-apa, biar aja menimba ilmu di sana. Facundo Gonzalez sama Sinonje ini jadi kita kirim aja lah ke klub-klub supaya dia bisa berkembang di klub lain. Yang terakhir kiper ya. Ini kiper yang lumayan agak menarik sih. Karena Perin sama Szczęsny kan kontraknya katanya habis kan di akhir musim ini ya kalau nggak salah, apa di 2025 gitu, gue lupa. Nah ini jadi salah satu concern, artinya Juve berusaha memperbaiki ini pertahanan terutama di kiper. Kemungkinan besar sih kalau misalnya jadi Gregoria yang masuk, mungkin sih akan ngelas Perin ya kalau menurut gue, karena Perin sebenarnya Perin untuk menjadi backup ya oke lah, tapi kalau untuk bisa ngalahin Szczęsny, ternyata Szczęsny di 2 musim terakhir mainnya bagus banget gitu. Dan Perin ternyata juga banyak cedera kan. Jadi ya mungkin Juve akan mencoba mencari alternatif lain sih. Ya. Setuju. Kalau komen gue sedikit kan, sebenarnya kalau memang dia boleh kiper Italia, sebenarnya banyak yang gue merasa lebih bagus dari si Gregorio ini, kayak si Carnesecchi. Carnesecchi itu juga bagus banget tuh kayak gue. Itu di Atlanta kan, jadi masih murah juga, mestinya bisa lah gitu. Kan sempat ada kabar juga kan Juve ngincar Carnesecchi kan. Kiper, nah dia tipe kayak Perin juga, kiper yang kayak kelincahan gitu. Iya. Ya kalau yang pemain Crystal Palace, gue masih berharap Jason Hafter sih. 20 tahun nih. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya dia 20 tahun nih gitu ya. Giuntoli mesti tertarik lah, 20 tahun kapten Wolves U21 gitu kan, Cie. Ya mungkin benar, gue setuju tuh. Gue juga baru ngeh tuh kan, dia nemuin Farah juga dari belusukan gini kan. Jadi ya mungkin ini hasil belusukan dia juga gitu, kita lihat. Tapi kalau misal di sini kan beritanya cult over Matias Sole, ini gue agak kurang setuju kalau mau Sole, karena Sole gue yakin nanti dia di Copa America Juni itu bakal dipanggil ya sama Argentina gitu. Jadi bakal dapat pengalaman yang luar biasa di Coppa Italia gitu. Gue merasa sih dia bakal dipanggil, dan kayak Di Maria gitu udah nggak dipanggil lagi gitu kan. Jadi bakal ada pengalaman bagus di sana, dan mungkin kalau musim depan main Juve sih oke.
Oke, teman-teman Suara Event ini tadi kita udah dengar pembahasan yang cukup menarik antara match Juventus melawan Frosinone yang merupakan match genting yang akan digelar di Juventus Stadium hari Minggu besok jam 18.30 WIB. Nah, ini enak nih buat ditonton dan pastinya gue mau ucapin terima kasih kepada teman-teman Suara Event ini yang setia nonton channel YouTube kita. Sering komen juga, komen semakin menarik makin hari ya. Terima kasih, masukannya juga kita tunggu dan jangan lupa subscribe, langganan channel kita dan kasih tahu ke teman-teman Juventini lainnya. Yang bukan Juventini juga boleh dikasih tahu gitu. Dan kalau mau ada kolaborasi sama kita, boleh di kolom komen. Silakan. Oke. Dan gue juga mau ucapin terima kasih kepada dua narasumber malam ini, Bung Suryo dan juga Bung Paundra. Terima kasih.